Kemudian Umar berkata atau bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang surah yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surat. Bermacam-macam jawaban mereka. Ada yang berkata bahwa kaum muslimin telah mencapai kemenangan, maka kita diperintah oleh Allah untuk bertasbih dan beristighfar. Bahkan ada sebagian sahabat yang tidak memberikan komentar. Kemudian Umar menyuruh ataupun bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Kemudian beliau berkata bahwa inilah tanda-tanda ajal Rasulullah dekat. Artinya dengan surat ini turun, maka Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sontak semua pada saat itu bersedih. Karena apa? Datangnya surat ini, kemenangan kaum muslimin, berarti selesailah tugas kerasulan di dunia ini. Surat ini berarti adalah pertolongan atau terbuka atau kemenangan, karena menceritakan kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tentang Fathu Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad sholat 8 rakaat di waktu duha sebagai bentuk syukur beliau. Namun surah ini tidak turun di saat Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Walaupun ada yang berkata bahwa surah ini turun setelah perang Khaybar, yaitu di tahun 8 Hijriah. Akan tetapi surah ini turun 2 tahun sebelumnya, yaitu pada saat Nabi melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan, sehingga surah ini dalam satu riwayat dinamakan surah At-Taudi, yaitu surah perpisahan. Karena turunnya surah ini bertanda bahwa Rasulullah SAW akan segera wafat. Banyak pendapat ulama bahwa surah yang lengkap dan terakhir adalah surat An-Nasr. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa surah yang terakhir turun ataupun ayat terakhir turun adalah Al-Baqarah 281, atau juga ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Itulah perbedaan-perbedaan di kalangan para mufasir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar setelah surat ini turun, maka 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian Rasulullah wafat, yaitu tepatnya tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah. Kemenangan kamu dalam menghadapi kaum musyrikin sehingga kamu menang menguasai kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi aswaja. Kamu lihat orang-orang masuk berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ketika itu kamu melihat, yaitu maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sucikanlah sambil memuji nama Tuhanmu, mohon ampunlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Ini gambaran umum makna surat ini. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah bahwa kata iza walaupun diartikan segera apabila, akan tapi ini bermakna pasti datang, pasti terjadi, sehingga banyak surat yang sejenis ini seperti iza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu apabila diguncangkan, itu bukan sesuatu yang hanya kemungkinan, akan tapi pasti datang. Pasti kemenangan itu akan datang dari Allah. Ja'a nasrullah, datang dari Allah, yaitu nasr, yaitu bisa berarti pertolongan, bisa berarti kemenangan. Di sini menunjukkan nasrullah, yaitu kemenangan yang datangnya dari Allah. Kemenangan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada pertolongan yang luar biasa dari Allah kepada kaum muslimin, kepada Nabi dan kepada kaum muslimin. Yang kedua, dari kata nasrullah ini, yang kedua adalah kita ambil pelajaran, tidak ada kemenangan apapun usaha kita, tidak ada yang bisa
mengabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga usaha kita itu hanya sekedar usaha, akan tetapi semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari Nasrullah ini bisa ambil petik pelajaran bahwa sebatas kita hanya usaha dan usaha, kewajiban kita hanya berdoa dan berusaha, dan kemenangan itu kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kemenangan yang kita raih itu hakikatnya adalah kita hanya alat. Kalau kemarin itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti terbuka, ya. Kalimat fathah itu dari adalah fathah terbuka yang sebenarnya tertutup, sehingga lawan kata adalah tertutup. Karena apa? Sebelumnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertutup di kota Mekah, terisolasi sehingga terusir. Karena apa? Karena mendakwahkan tauhid ini. Kemudian setelah kemenangan itu maka dibuka kembali dengan kemenangan itu, sehingga Nabi Muhammad dan kaum muslimin mau menguasai lagi kota Mekah. Enggak, artinya terbuka, kemenangan terbuka bagi kaum muslimin. Terbuka untuk dikuasai, yang dikuasai lagi oleh Rasulullah kota tersebut, yaitu Mekah, karena mendakwahkan agama yang hak, yaitu agama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menafikan semua penyembahan-penyembahan kaum musyrikin yang berupa berhala yang ratusan jumlahnya di kota Mekah itu. Juga makna lain adalah terbukanya hati dan pikiran orang-orang musyrikin saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Faktornya adalah selain pertolongan Allah, hidayah dari Allah, karena ajaran yang dibawa adalah membawa kepada ajaran yang hak, yaitu menyembah Allah Tuhan yang Esa, Tuhan yang tidak diperanakkan dan tidak beranak. Maka makna lain dari terbuka adalah terbukanya hati kaum musyrikin, kaum kafir untuk masuk pada agama Islam. Ini karena apa? Di antaranya adalah karena Rasulullah SAW tidak menghancurkan kota Mekah. Artinya apa? Tidak balas dendam dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka terkesan dengan akhlak beliau, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya yang orang tertarik dengan Islam itu bukan karena kita itu pandai membaca Al-Quran, bukan kita berorasi agama dengan baik, tapi bagaimana dia melihat akhlak kita sehingga mereka terkesan, sehingga masuk Islam dengan sadar, dengan ikhlas tanpa suatu paksaan. Walaupun di dalam surat An-Nasr ini juga yang masuk Islam juga ada yang terpaksa karena dalam keadaan kalah, akan tapi sebagian besar mereka sadar sendiri bahwa memang agama yang dibawa ini adalah agama yang hak. Karena apa? Rasulullah di sini dimenangkan oleh Allah, seperti pada surat yang lain, di surat Al-Fil, di mana Allah memenangkan dari tentara gajah. Sehingga inilah bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy yakin bahwa ini benar-benar Rasulullah, sehingga membawa agama yang hak, dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itulah yang sebelumnya tertutup dari pintu hidayah, maka terbuka sehingga semua masuk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah diantara makna dari pada, yaitu kemenangan. Jika kamu telah melihat kemenangan, pertolongan besar dari Allah telah datang, maka dan terbukanya hati-hati kaum musyrikin kafir, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka memujilah Allah dan beristighfarah. Apa artinya ini? Apakah Nabi Muhammad mempunyai salah sehingga harus beristighfar? Tentu tidak. Ini ada pembahasan lain, insya Allah akan kami sampaikan pada pekan yang akan datang, yaitu tentang bagaimana di antara kesan bertobat atau bertasbih kepada Allah setelah mendapatkan kemenangan. Karena sungguhnya Allah maha menerima taubat, yang berarti adalah maha menerima kembali, karena taubat itu adalah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kami sampaikan pada pekan yang akan datang. Demikianlah penyampaian dari surat An-Nasr ini. Yang pertama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.